Orang yang telah menghalangi jalan mereka berkata dengan dingin, bukan masalah aku kalau kalian terlambat. Waktu tidak menunggu siapapun, kami semakin dekat dan semakin dekat ke akhir kompetisi. Huo Yuhao tersenyum, senyum yang sangat hangat. Baik-baik saja maka. Xiao Dong, Xiao Na, kalian bisa melanjutkan dan mengikuti instruksinya. Kami akan membuat taruhan. Namun, aku harap kamu memiliki keberanian untuk tetap di sini sampai akhir, Tuan. Aku orang yang sangat pelit, dan kamu harus membayar dengan nyawa kamu jika aku kehilangan uang aku. Pria parubaya itu tertegun sejenak. Dia menatap senyum hangat di wajah Huo Yuhao, tetapi karena suatu alasan, dia mulai merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Tetapi sensasi itu hanya berlangsung sesaat, dan dia kembali normal ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu berada di wilayah aliansi Dusquater. Jika kamu memiliki kemampuan, hidup aku tidak berarti apa-apa sama sekali. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, baiklah. Tunjukkan pada kami jalannya. Wang Dong'er tidak merasa sangat yakin, tapi dia tetap pergi bersama Nana untuk membuat taruhan. Huo Yuhao dan Hicha Ito mengikuti pria parubaya yang baru saja diancam Huo Yuhao ke arena kompetisi. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi di atas panggung, jadi mereka dibawa ke dua meja logam di sudut luar milik peserta yang telah menyelesaikan bagian mereka dalam kontes. Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, kalian bahkan tidak menyediakan bahan untuk membuat alat jiwa? Pria parubaya itu baru saja diancam, jadi dia menatap Huo Yuhao dengan tatapan gelap dan berkata, kami memang punya beberapa, tapi tidak akan ada bagimu karena apa yang kamu katakan sebelumnya. Kamu bisa menemukan bahanmu sendiri karena kalian terlambat. Dia berbalik untuk pergi setelah selesai berbicara, dan seorang lelaki tua berpakaian kuning berjalan mendekat dan berdiri di belakang mereka berdua. Para kontestan lain berada dalam situasi yang sama. Apa aturannya? Huo Yuhao bertanya pada orang tua itu dengan warna kuning. Pria tua itu menunjuk ke sebuah meja tidak jauh dari mereka yang sedang digunakan untuk kontes. Ada jam pasir di sana, kalian akan memeriksa waktu sendiri. Kamu harus membuat alat jiwa kelas 3 sebelum butiran pasir terakhir turun di jam pasir, dan kamu akan memenuhi syarat untuk putaran berikutnya setelah kamu menyelesaikan alat jiwa kamu dalam waktu yang ditentukan. Kamu akan dihilangkan jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugas. Kamu bisa mulai. Aku akan berada di sini untuk menonton dan memastikan bahwa kamu tidak menggunakan alat jiwa jadi atau setengah jadi untuk menipu. Huo Yuhao berbalik ke arah Hicha Ito, dan kemudian dia melihat meja logam yang dilengkapi dengan alat kerajinan. Dia tersenyum dan berkata, kakak, bukankah ini terasa akrab? Hicha Ito mengenakan topeng. Dia secara alami tahu bahwa Huo Yuhao merujuk pada hari-hari mereka di dalam aula kebajikan terkenal, dan dia mengangguk. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, tidak memberi kami materi sangat kasar dan tidak baik. Aku harus memanfaatkan apa yang ada di sekitar aku kira. Dia mengangkat tangan kanannya saat berbicara. Pria tua di belakangnya melihat kilatan cahaya keemasan gelap sebelum salah satu sudut meja baja terpotong. Potongan itu setengah kaki tebalnya, dan lelaki tua itu juga melihat 5 bilah tajam yang berkedip dengan cahaya keemasan gelap yang memanjang dari tangan kanan Huo Yuhao. The Dark Golden Terror Claw dikenal sebagai salah satu spesies yang paling kuat di dunia binatang jiwa. Aura yang unik dan menakutkan bisa dirasakan begitu Huo Yuhao melepaskan Dark Golden Terror Claw-nya. Huo Yuhao menjentikan cakarnya ke atas, dan potongan logam itu terbang ke arah Hicha Ito. Kita harus puas dengan ini, kakak. Baik. Hicha Ito memutuskan untuk berbicara sesedikit mungkin, untuk menghindari mengatakan hal-hal yang salah. Dia mengambil potongan logam dan segera mulai mengerjakannya dengan pisau ukiran dari alat kerajinan yang diletakkan di atas meja. Huo Yuhao tidak menunggu lelaki tua itu menghentikannya. Pisau tajam berkedip sekali lagi, dan sepotong baja terputus, tapi dia mengambilnya sendiri kali ini. Ini adalah meja standar untuk membuat alat jiwa, dan setiap meja bernilai 5.000 koin jiwa emas. Invigilator diguncang oleh aura Dark Golden Terror Claw untuk sementara waktu. Oh. Huo Yuhao menjawab dengan santai sebelum dia mulai bekerja dengan tangan kanannya. 5 bilah emas bergetar pada saat yang sama, dan rasanya seolah-olah mereka membentuk lapisan air emas gelap yang bergelombang di permukaan meja logam. Serbuk logam dan pecahannya melayang, tetapi mereka tidak tersebar di semua tempat. Mereka benar-benar menyebar di sekelilingnya secara teratur. Huo Yuhao bahkan tidak melihat baja keras yang baru saja diambilnya. Dia berbalik ke arah navigator dan bertanya, apakah kamu seorang insinyur jiwa juga? Apa kelasmu? Pria tua itu tidak menjawab pertanyaannya,
Karena dia benar-benar linglung pada saat ini, matanya terpaku pada tangan kanan berirama Huo Yuhao. Itu adalah tangan yang bisa menghasilkan keajaiban. 15 setajam silet Huo Yuhao terus bergerak berirama, dan potongan baja yang tidak beraturan dengan cepat menjadi persegi panjang, sebelum pola aneh dan aneh mulai muncul di permukaannya. Potongan baja kemudian dipecah menjadi beberapa bagian dan diukir, seluruh proses sehalus sungai yang mengalir. Jari-jari Huo Yuhao tampak seperti sedikit gemetar, dan setiap gerakan begitu tepat dan akurat. Seperti yang dikatakan Huo Yuhao, orang tua berkulit kuning itu juga seorang insinyur jiwa, tetapi dia hanya seorang insinyur jiwa kelas 3. Pada akhirnya, menerobos 3 cincin adalah perubahan yang cukup drastis bagi sebagian besar guru jiwa, dan banyak orang tidak bisa menembus penghalang itu, bahkan sepanjang seumur hidup. Pria tua ini hanyalah seorang insinyur jiwa kelas 3, tetapi matanya cukup baik. Dia adalah bagian dari aliansi Dus Quater, dan dia telah melihat beberapa insinyur jiwa tingkat tinggi membuat alat jiwa. Apa yang dilakukan Huo Yuhao saat ini sebanding dengan insinyur jiwa tingkat tinggi itu. Dia halus, cepat, dan lincah pada saat yang sama, dan dia bekerja dengan kecepatan yang hampir tidak mungkin dipercaya. Dari sudut pandang seorang insinyur jiwa, baja adalah material kerajinan yang relatif standar yang juga mudah diukir dan diukir. Namun, bekerja dengan langkah cepat seperti itu sungguh sulit dipercaya, dan lelaki tua itu tahu bahwa dia tidak bisa melakukan hal seperti Huo Yuhao. Pemuda di hadapannya sedang melewati segala sesuatunya dengan begitu santai, dan dia bahkan belum mencabut pisau pahatnya. Pemuda ini hanya menggunakan pisau tajam dari jiwa bela dirinya, atau mungkin dari keterampilan jiwa, untuk membuat alat jiwanya. Baja perak putih itu berangsur-angsur terbentuk. Huo Yuhao tidak menggunakan alat kerajinan tunggal dari meja, tetapi tabung logam sempurna diproduksi begitu saja. Dia dengan cepat mengumpulkan, membuat, dan memasukkan susunan formasi. Huo Yuhao menggunakan 5 cakar tajam dari Dark Golden Terror Claw untuk memotong, mengebor, memotong, memahat, dan teknik apapun yang harus ia gunakan untuk membuat alat jiwanya, dan ia hanya menggunakan satu tangan dari awal hingga akhir. Tentu saja, tidak mungkin dia bisa menggunakan tangannya yang lain walaupun dia mau, tapi lelaki tua itu tidak tahu itu. Pria tua itu merasa seolah-olah dia tidak menonton kontes, tetapi sebuah pertunjukan yang sangat spektakuler dalam membuat alat jiwa. Proses ini tidak berlangsung terlalu lama. 5 menit, setelah hanya 5 menit, mata pedang Huo Yuhao yang bergelombang berhenti, dan tubuhnya dengan santai berbalik ketika dia memberi isyarat kepada orang tua itu, yang memiliki pandangan kosong di matanya. Selesai. Pria tua itu pulih dari keterkejutannya, dan dengan cepat melangkah maju untuk mengambil alat jiwa putih perak di atas meja. Tabung logam perak putih itu panjang dan halus. Panjangnya sekitar 1 kaki, dan ada gesper di bawahnya, jadi itu paling cocok untuk digunakan ketika melekat pada lengan. Orang tua itu dengan hati-hati memasukkan kekuatan jiwa ke dalam alat jiwa, dan itu segera menyala. Pria tua itu tersentak, ketika dia bisa merasakan bahwa alat jiwa ini menghabiskan kekuatan jiwanya pada tingkat yang mengkhawatirkan, ke titik di mana dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Setelah itu, dia bisa merasakan susunan formasi mengaktifkan diri dari kekuatan jiwa yang terkompresi di dalamnya. Seluruh tabung logam perak putih berkilau, dan kekuatan jiwa yang kuat segera mulai memancar keluar dari itu. Dia menyadari bahwa tidak ada cara baginya untuk menghentikannya. Kontes masih berlangsung saat ini, dan ini adalah aula emas Green Hotel. Invigilator tidak tahu apa yang akan terjadi jika alat jiwa ini dibiarkan menembak. Dia sedikit histeris ketika berseru, "Cepat, buat itu berhenti." Kenapa itu tidak berhenti? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Itu karena kamu tidak mengoperasikannya dengan cara yang benar." Dia mengangkat tangan kanannya saat berbicara, dan menekan permukaan tabung dengan lembut. Pengisian dan kompresi langsung menghilang, dan seluruh alat jiwa dimatikan. Huo Yuhao berkata, "Kekuatan jiwamu tidak sia-sia. Susunan formasi pengumpul energi masih akan mempertahankan aktivitasnya selama 2 jam, dan kamu dapat memecatnya kapan saja kamu mau." Pria tua itu menyeka keringat dari alisnya dan menatap Huo Yuhao dengan takut. "Alat jiwa yang kamu buat adalah..." Huo Yuhao menyeringai dan berkata, "Ini adalah meriam jiwa pengumpul energi yang disederhanakan. Setidaknya harus kelas 3, tetapi insinyur jiwa kelas 4 biasanya lebih cocok untuk mengoperasikan sesuatu seperti ini. Sepertinya kamu belum menjadi insinyur jiwa kelas 4. Bahan-bahan yang harus aku ambil di tempat itu sedikit di bawah standar, jadi meriam ini hanya bisa ditembakkan 3 kali. Jika kamu ingin bermain-main dengannya, kamu harus menunggu aku untuk menyelesaikan chapter kualifikasi. Bagian aku dari kontes sudah selesai,
Sudahkah aku lewat? Ekspresi pria tua itu sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dia menyerahkan alat jiwa kembali kepada Huo Yuhao dengan hormat dan berkata, tentu saja kamu telah melewati chapter kualifikasi. Kaulah yang telah membuat alat jiwa ini, tolong ambil kembali. Insinyur jiwa harus menyimpan semua alat jiwa yang mereka buat dalam kompetisi ini. Tentu saja, kamu dapat menjual produksi kamu kepada kami jika kamu mau. Huo Yuhao menjawab, aku akan menyerahkannya padamu. Perlakukan saja sebagai kompensasi untuk merusak meja. Itu sudah cukup, bukan? Ya sudah cukup. Alat jiwa kelas 3 bernilai sekitar 3 hingga 5.000 koin jiwa emas, sementara Huo Yuhao tidak menghancurkan seluruh meja, jadi memperbaiki meja mungkin tidak akan membutuhkan lebih dari 10 koin jiwa emas. Menggunakan alat jiwa seperti ini untuk mengkompensasi kerusakan sudah lebih dari cukup. Selanjutnya, kemampuan kerajinan yang baru saja ditampilkan Huo Yuhao benar-benar membuat kagum invigilator ini. Lelaki tua itu bertanya dengan penuh tanya, jika aku boleh bertanya, kelas apa yang kamu ikuti? Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, kamu akan tahu akhirnya. Namun, kamu harus melanjutkan tugas kamu. Kamu belum melihat alat jiwa yang sedang dibuat kakak aku. Pria tua itu menyadari bahwa tangan Hichaito telah berhenti bergerak di sisi yang lain juga. Dan dia juga membuat alat jiwa lain dari potongan yang terpotong dari meja. Alat jiwa yang dibuat oleh Hichaito adalah gelang lebar, jenis yang ditujukan untuk pria. Orang tua itu dengan cepat pergi untuk memeriksa. Apakah ini alat jiwa berjenis penyimpanan? Alat jiwa berjenis penyimpanan yang dibuat dari baja? Ya dewa. Itu membuang-buang kemampuan kamu. Orang tua itu tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia menemukan setelah memeriksa dan menguji alat jiwa bahwa gelang luas ini memiliki sekitar 5 liter ruang penyimpanan kubik, dan itu benar-benar memenuhi kriteria sebagai alat jiwa kelas 3. Alat jiwa berjenis penyimpanan dan botol susu biasanya dianggap sebagai alat jiwa paling rumit di antara yang lainnya dari tingkat yang sama. Alat jiwa tipe penyimpanan ini terbuat dari baja, dan itu berarti tidak akan tahan lama, tetapi kompleksitas dan kesulitannya membuat sesuatu seperti ini adalah sama seperti jika bahan lain telah digunakan. Itu tidak bernilai banyak, tetapi keahlian itu tidak bisa disangkal. Jika ada logam yang lebih baik tersedia, alat jiwa tipe penyimpanan ini akan dianggap sebagai item yang sangat indah dibandingkan dengan alat jiwa kelas 3 lainnya. 2 alat jiwa kelas 3 dibuat dalam waktu yang singkat. Apa artinya itu? Ini berarti bahwa kedua bersaudara ini, yang baru saja bergabung dengan kompetisi ketika hampir berakhir, setidaknya adalah insinyur jiwa kelas 4. Kemungkinan mereka bahkan lebih baik. Bisakah insinyur jiwa kelas 4 membuat alat jiwa dengan kelancaran dan ketangkasan seperti itu? Orang tua itu tahu jawaban dari pertanyaan ini dengan sangat baik. Kalian berdua telah melewati chapter kualifikasi, dan kami akan memulai putaran resmi pertama besok. Kami akan langsung memasuki chapter penyisihan, dan setiap chapter penyisihan akan memotong total jumlah karyawan hingga sepertiga, sampai juara di mahkotai. Ini adalah bukti kamu untuk lolos dari chapter kualifikasi. Kalian berdua bisa menggunakannya untuk mengklaim hadiahmu untuk putaran ini. Pria tua itu melewati 2 lencana yang terbuat dari emas murni saat dia berbicara. Ada nomor di setiap lencana. Nomor Huo Yuhao adalah 71, sedangkan nomor Hichaito adalah 72. Hichaito mendorong kursi roda Huo Yuhao dan mereka pergi di bawah tatapan pria tua yang waspada dan penuh hormat itu. Bagaimana itu bisa berakhir begitu cepat? Apakah mereka mengundurkan diri dari kontes karena mereka tahu mereka tidak bisa lulus? Beberapa orang menjengkelkan, terutama jika mereka dilahirkan dengan mencibir dan mencibir. Pria parubaya yang memberi naungan pada Huo Yuhao sebelum ini mengambil kesempatan dan muncul entah dari mana. Huo Yuhao tersenyum dan membuka tangan kanannya. Aku hanya ingin tahu di mana aku bisa menebus hadiahku. Pria parubaya itu melihat lencana emas di tangan Huo Yuhao tepat saat dia mengejeknya dengan sarkastis. Dia tampak seperti bebek yang digenggam oleh leher, dan suaranya tersangkut di tenggorokannya. Itu tidak mungkin. Berapa lama kalian? Kalian curang. Huo Yuhao menjawab dengan sungguh-sungguh, kamu harus bertanggung jawab atas kata-kata kamu. Orang tua berpakaian kuning datang dengan tergesa-gesa pada saat ini. Aku benar-benar minta maaf, 2 tamu kehormatanku. Ini adalah kesalahpahaman. Cepat dan minta maaf kepada mereka, Great King. Raja Besar? Itu nama yang bagus. Huo Yuhao berbicara dengan senyum tipis di wajahnya. Ekspresi pria parubaya itu tidak terlihat begitu baik,
dan tampaknya berubah warna lagi dan lagi. Dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Jangan pergi. Ada hal lain yang ingin aku diskusikan dengan kamu. Huo Yuhao tiba-tiba berbicara kepadanya. Raja besar tertegun sejenak. Dia berbalik dan dengan paksa menekan emosi yang rumit yang menggerakkan pikirannya ketika dia bertanya, apalagi yang perlu dikatakan? Huo Yuhao melanjutkan, aku pikir aku akan kehilangan taruhan yang baru saja aku buat. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepada kamu sebelum ini? Wajah Great King langsung berubah. Dia tidak terlalu memikirkannya ketika Huo Yuhao mengancamnya sebelumnya dengan senyum di wajahnya, karena dia tidak percaya bahwa orang di kursi roda ini dapat melewati putaran kompetisi ini. Namun, pria tua berpakaian kuning itu telah mengkonfirmasi bahwa kedua bersaudara itu telah melewati chapter ini dalam waktu yang singkat. Dia sangat jelas tentang apa artinya ini. Meskipun dia sombong, mencibir, dan sarkastik pada dasarnya, dia tidak bodoh. Dia dengan tajam menyadari bahwa Huo Yuhao bukan orang yang dia mampu untuk menyinggung, dan dia sendiri hanyalah tetua jiwa. Kontes belum berakhir. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak bisa memenangkan taruhan? Suara Great King sedikit gemetar dan menakutkan. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, aku tahu aku tidak bisa menang hanya dengan melihat wajah kamu. Apakah kamu mengatakan kepada aku bahwa kamu belum melakukan sesuatu untuk taruhan aku? Aku ingat aku melihatmu berjalan sebelum ini. Great King mundur beberapa langkah tanpa sadar. Huo Yuhao menundukkan kepalanya sebagai gantinya sambil bergumam, kebaikan terbaik aku adalah bahwa aku selalu menghormati kata-kata aku. Huo Yuhao tiba-tiba mendongak saat dia berbicara, dan dia mendorong tangan kanannya ke arah Raja Besar. Jangan lakukan itu, Tuan. Pria tua itu berseru dengan tergesa-gesa, tetapi pada akhirnya dia terlambat. Ledakan. Bunga yang menyerupai beberapa dekorasi merah dan putih di sekitar Green Hotel mekar, dan kepala Great King langsung terbelah seperti semangka yang meledak. Huo Yuhao bersikap seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Dia mengenakan ekspresi menyedihkan dan disesalkan di wajahnya ketika dia berkata, aku harap kamu bisa menjadi raja dari raja besar di kehidupan kamu berikutnya. Insiden yang tiba-tiba itu segera memicu terengah-engah keheranan. Ini adalah salah satu markas aliansi Dusquater, dan tidak dapat dibayangkan bahwa ada orang yang berani membunuh seseorang di tempat seperti ini. Selanjutnya, pembunuhan ini dieksekusi dengan cara yang brutal dan biadab. Tamu-tamu lain turun ke histeria, dan banyak pria berpakaian hitam dengan cepat mengelilingi Huo Yuhao. Navigator berpakaian kuning dan manajer yang memimpin mereka dari pintu hotel juga merupakan bagian dari kelompok ini. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mengepung Huo Yuhao dan Hicha Ito, membentuk lingkaran yang sangat ketat di sekitar mereka. Huo Yuhao mendengus dingin dan berkata dengan jelas, apakah kalian semua ingin mati? Huo Yuhao mulai melantunkan mantra sembari berbicara. Hicha Ito mengambil langkah horizontal, dan serangkaian suara dentang logam bisa terdengar saat dia berubah menjadi benteng logam yang menakutkan. Beberapa ratus meriam jiwa dengan dingin menunjuk ke sekelilingnya, dan aura yang dilepaskannya begitu menakutkan sehingga segera menyebabkan para penjahat yang akan mendekati mereka mundur dengan ketakutan. Berhenti. Apa yang terjadi? Teriakan memekakan telinga memecah kesunyian. Sosok manusia turun dari langit segera setelah itu, 3 cincin jiwa kuning dan ungu berkilau ketika orang ini mendarat di tengah-tengah semua orang. Sayap-sayap dari alat jiwa di punggungnya terlipat. Dia menarik napas dingin ketika dia menyaksikan benteng meriam jiwa yang telah diubah oleh Hicha Ito. Dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 5, dan dia terlalu jelas tentang apa yang dia lihat. Dia menyadari bahwa bahkan benteng meriam jiwa kelas 6 tidak seberat yang di depannya. Tenang semuanya. Aku Chen An, penyelia Aula Emas Agung. Bisakah seseorang memberitahu aku apa yang baru saja terjadi? Pria tua yang telah menyaksikan Huo Yuhao dan Hicha Ito maju dengan cepat dan membisikkan sesuatu ke telinga Chen An. Wajah Chen An menjadi hitam saat dia berbalik ke arah Huo Yuhao, dan kemudian ekspresinya berubah sekali lagi. Dia melihat bahwa mata Huo Yuhao berwarna abu-abu mengerikan, seolah-olah tidak ada ons kehidupan dan vitalitas sama sekali, dan dia merasa seolah-olah rohnya tersedot ketika tatapan mereka bertemu. Tubuhnya gemetar dengan kuat ketika dia mengambil beberapa langkah mundur dengan ngeri. Namun, ketika dia melihat Huo Yuhao lagi, dia menyadari bahwa matanya telah menjadi jelas sekali lagi, seolah-olah semua yang dia lihat pada saat sebelumnya hanyalah halusinasi. Tiba-tiba sebuah suara muncul di kepalanya. Jika kamu ingin tempat ini penuh dengan mayat, biarlah. Kalau tidak, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Suara ini menghilang begitu muncul. Pada saat berikutnya,
Sebuah pemandangan muncul di kepalanya. Chen An melihat kepala orang-orang hitam yang meledak di sekitarnya, dan dia tampak turun ke gunung mayat dan lautan darah. Mayat tanpa kepala perlahan-lahan bangkit, dan dengan cepat berubah menjadi zombie saat mereka dengan gila menyerang semua orang di sekitar mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum tidak ada satupun jiwa yang hidup selain pemuda yang menakutkan di kursi roda dan pria berotot yang berdiri di sampingnya. Ketakutan yang intens menyebabkan tubuh Chen An bergetar tak terkendali, tetapi gambar yang muncul di benaknya surut dalam sekejap. Matanya melebar, tapi yang bisa dilihatnya hanyalah tatapan ragu bawahannya, dan pemuda di kursi roda yang masih menatapnya dengan sepasang mata yang cerah dan jernih. "Kamu?" sembur Chen An. Huo Yuhao menjawab dengan jelas, "Raja besar mengejar taruhan aku dengan metode curang," dan kata-katanya provokatif dan merendahkan. Apakah dia membawa kematiannya sendiri pada dirinya sendiri? Chen An mengunyah ujung lidahnya dan langsung menjernihkan pikirannya. Dia memiliki ketenangan, kualitas mental, dan stabilitas yang luar biasa untuk bisa mengarahkan aula besar emas, dan ekspresinya berubah sekali lagi. Kali ini, dia jauh lebih hormat daripada sebelumnya. "Kamu benar, tamu-tamu terkasih. Great King melanggar aturan aliansi Dus Squatter, dan dia menyerangmu dengan bodoh. Dia telah melakukan kejahatan, dan dia tidak bisa dimaafkan." Seseorang mengambil tubuhnya dan memberi makan mayatnya kepada anjing-anjing. "Jangan berdiri, semuanya. Kembali dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan." Chen An menarik cincin jiwa di tubuhnya saat dia berbicara, tapi dia tidak berani menatap mata Huo Yuhao lagi. Aliansi Dus Squatter adalah organisasi bawah tanah, dan organisasi bawah tanah ini kadang-kadang jauh lebih efisien dan serbaguna dengan operasi mereka dibandingkan dengan perusahaan lain yang lebih sah. Chen An adalah penyelia aula emas agung, dan dia juga raja roh yang relatif kuat. Dia memegang otoritas dan pengaruh luar biasa di tempat ini, dan dia juga hakim ketua chapter kualifikasi. Bawahannya mulai bergerak tepat setelah dia menyelesaikan hukumannya. Beberapa orang bergerak untuk menertibkan, sementara beberapa orang pergi untuk membersihkan kekacauan. Tidak butuh waktu lama sebelum tubuh raja besar dan kekacauan di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Chen An merendahkan suaranya dan bertanya kepada Huo Yuhao, "Bisakah kita berbicara di suatu tempat secara pribadi?" "Baiklah," jawaban Huo Yuhao sederhana dan langsung. "Aku punya 2 pelayan lainnya. Bisakah kamu meminta seseorang untuk memanggil mereka? Aku akan segera mengaturnya." Chen An membisikkan sesuatu kepada salah satu bawahannya, dan orang itu buru-buru berbalik dan pergi. "Ikuti aku, tamuku yang terhormat." Chen An berbalik untuk memimpin jalan saat dia berbicara. Huo Yuhao menganggukkan kepalanya dengan lembut, dan Icha Ito mendorong kursi roda saat mereka mengikuti di belakang Chen An. Mata Huo Yuhao terpejam, dan deteksi spiritualnya dengan cepat meluas di sekitarnya dan menutupi hampir seluruh tempat dalam sekejap. Ada beberapa aura yang relatif tangguh di dalam aula besar emas, tetapi itu tidak cukup untuk mengancam hidupnya. Bagaimanapun, ini hanyalah chapter kualifikasi, dan para master jiwa dan insinyur jiwa tingkat tinggi tidak dapat ditemukan dimanapun. Bagaimanapun, mereka tidak berada di dalam Akademi Shrek. Chen An menuntun mereka ke pintu kecil di samping dan keluar dari aula besar emas. Mereka bergerak melalui jalan setapak yang megah, tetapi mereka tidak perlu melakukan perjalanan jauh sebelum Chen An membuka pintu lain di samping dan mengundang mereka berdua masuk. Ruangan itu beberapa ratus meter persegi di permukaan, dan dindingnya ditutupi kayu solid. Gaya dan tata ruang emas ruangan itu tidak bertentangan dengan dunia bawah tanah ini. "Silakan duduk," Chen An berbicara sambil berdiri di samping sofa mewah. Huo Yuhao menjawab, "Tidak perlu untuk itu. Kamu bisa mengatakan apa saja yang kamu mau." Mata Chen An bergeser saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Jika aku boleh bertanya, apakah kalian dari?" Dia berhenti tanpa menyelesaikan kalimatnya. Huo Yuhao mendengus dingin dan berkata, "Apakah itu sesuatu yang seharusnya kamu tanyakan?" Aura aneh tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan proyeksi putih yang berkerut kemudian muncul di depannya. Chen An samar-samar bisa mengatakan bahwa proyeksi putih menggambarkan sosok manusia, tetapi ruangan itu menjadi jauh lebih menakutkan dan lebih menyeramkan ketika muncul. Proyeksi itu memutar dan memutar-balikan dengan penuh semangat, seolah-olah sedang berjuang melawan sesuatu. Huo Yuhao berkata dengan jelas, "Ini adalah akhir hidupmu. Sepertinya kamu sudah mudah. Pergilah, disucikan." Cahaya putih menyala di matanya saat dia berbicara, dan proyeksi cahaya yang berputar segera berhenti dan menjadi jauh lebih jelas daripada sebelumnya. "Raja yang hebat," seru Chen An, "proyeksi itu persis seperti Raja Wan."
Proyeksi cahaya bersinar dengan lingkaran cahaya putih saat berangsur-angsur menghilang, dan ekspresi Raja Wan akhirnya menjadi tenang dan diterima saat ia dengan cepat menghilang ke udara tipis. Wajah Chen An pucat pasi saat ini, dan tubuhnya bergetar juga. Huo Yuhao berkata, apakah kamu ingin menguji aku lagi? Chen An menyeka keringat dingin dari dahinya, dan dia membungkuk ketika dia menjawab dengan hormat. Tidak perlu. Huo Yuhao melanjutkan, kamu harus merahasiakan kita berdua di sini. Kamu tidak bisa memberitahu siapapun sama sekali. Apakah kamu mengerti? Yang benar adalah kita di sini atas kemauan kita sendiri, karena senang mendapatkan uang sambil mengklaim beberapa logam langka untuk diri kita sendiri. Tentu saja, kalian bisa menghasilkan uang pada saat yang sama. Kita hanya akan bertahan jika kita berdua mendapat manfaat pada saat yang sama, bukan begitu? Ya. Chen An buru-buru mengikuti jejak Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu harus memberi kami apa yang menjadi hutang kami hari ini. Kami akan kembali untuk ronde berikutnya. Chen An bertanya, apakah kamu membutuhkan kami untuk melakukan hal lain? Huo Yuhao melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak perlu kamu melakukan hal lain. Apa yang akhirnya kita capai dalam kontes sepenuhnya tergantung pada kemampuan kita sendiri. Kamu telah melihat apa yang terjadi pada Raja Wan. Jika orang lain mencoba main-main dengan aku atau memprovokasi aku, hasil orang itu tidak akan semudah apa yang terjadi pada Raja Wan. Aku percaya kebanyakan orang belum pernah disiksa oleh roh mereka sebelumnya. Siapapun yang harus mengetahuinya mungkin akan mengingat sensasi pada jejak spiritual mereka yang hancur untuk selamanya. Chen An menggigil tanpa sadar dan berkata, jangan khawatir, aku akan menahan bawahanku sebaik mungkin, dan aku pasti akan mematuhi permintaanmu. Kami tidak akan meneruskan ini di dalam aliansi Dus Squatter, dan semuanya akan berjalan sesuai dengan perintah kamu. Huo Yuhao mengangguk dengan puas. Sepertinya kamu orang yang cerdas. Orang cerdas cenderung hidup lebih lama. Terima kasih atas pujiannya, Tuan. Ekspresi Chen An menjadi sedikit lebih santai, tapi dia masih memancarkan rasa takut dan gentar. Huo Yuhao berkata, baiklah, orang-orang aku telah kembali. Kami akan bergerak dulu. Suara ketukan bisa terdengar sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Pintu terbuka, dan salah satu bawahan Chen An membawa Wang Donger dan Nana ke kamar. Wang Donger menghela nafas lega ketika dia melihat Huo Yuhao di kamar. Huo Yuhao berkata kepada Chen An, kami tidak akan mengklaim uang kami hari ini, tetapi kami akan mengambil segalanya ketika kami kembali. Aku dapat mengungkapkan beberapa hal kepada kamu. Aku dan saudara lelaki aku adalah insinyur jiwa kelas 6, dan aku percaya kita dapat dianggap sebagai yang terbaik di tempat yang menyedihkan ini. Oleh karena itu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu suka dengan taruhan untuk mendapat untung, tetapi aku ingin bagian aku. Aku tidak peduli dengan uang itu, tetapi 100.000 koin jiwa emas itu adalah modal aku, dan kamu akan bertanggung jawab untuk mengubah uang aku menjadi logam langka. Lebih banyak lebih baik. Ya. Chen An mengakui sekali lagi. Baiklah, ayo pergi. Wang Donger maju dengan tergesa-gesa untuk mengambil kursi roda Huo Yuhao dari tangan Hicha Ito, dan mulai mendorongnya keluar. Huo Yuhao mengangkat tangannya agar dia berhenti ketika mereka hampir sampai di pintu, dan dia berkata tanpa berbalik, Chen An, jika semuanya berjalan sesuai rencana, dan jika kamu melakukan semuanya dengan benar, aku akan membalas kamu setelah kontes ini selesai. Jika kamu bersedia, bahkan mungkin jika kamu ingin menjadi bagian dari kami. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar, tetapi pengembalian yang akan kamu terima akan jauh lebih berharga. Chen An sedikit terkejut, tetapi dia menjadi gembira pada saat berikutnya ketika dia mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan berlutut dengan satu lutut di samping Huo Yuhao. Terima kasih atas tautannya, Pak. Aku akan menemukanmu lagi sebelum kontes. Kamu akan menyusun inventaris logam yang akan digunakan untuk hadiah di setiap chapter, dan kamu juga akan memberi aku daftar taruhan yang telah ditempatkan. Iya. Huo Yuhao melambaikan tangannya sekali lagi, dan Wang Donger mendorongnya keluar sekaligus. Chen An mengantarnya keluar secara pribadi, dan dia mengarahkan mereka sampai ke satu set eskalator yang membawa mereka kembali ke salah satu level Green Hotel yang lebih sederhana. Baiklah, itu sudah cukup. Kamu tidak perlu mengirim aku lebih jauh. Ingat apa yang aku katakan. Jika ayah aku tahu tentang aku, kamu tahu sisanya. Jika itu terjadi, maka kamu akan menjadi bagian dari kekuatan aku. Keinginanmu adalah perintah untukku. Aku pasti akan mengikuti perintah kamu. Chen An mengakui dengan tergesa-gesa. Ayo pergi.
Huo Yuhao melambaikan tangannya, dan perusahaan keluar dari Green Hotel. Begitu mereka melewati pintu utama, Hichaito hanya bisa bertanya, apa yang kalian berdua bicarakan dengan begitu misterius di sana? Kita akan membicarakannya ketika kita kembali, saudara. Huo Yuhao buru-buru memotong kata-kata Hichaito, dan sebuah suara muncul di kepala Hichaito. Hichaito merasakan jantungnya berdetak kencang, dan dia dengan cepat menutup mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berempat secara bertahap menghilang ke dalam malam. Huo Yuhao mengandalkan tiruannya dan membawa semua orang kembali ke Brilliant Delict Hotel. Ekspresinya menjadi jauh lebih santai, dan Wang Donger membantu semua orang melepas riasan mereka begitu mereka kembali ke kamarnya. Hichaito berkata, kamu bisa bicara sekarang, adik junior. Kamu benar-benar membuatku takut ketika kamu baru saja memukul. Huo Yuhao berkata dengan sedih, kami tidak menyia-nyiakan upaya kami hari ini, dan aku sudah memikirkan beberapa hal. Tidak heran bahwa Akademi tidak pernah menemukan jejak gereja Roh Kudus setelah mereka muncul. Sepertinya mereka menyembunyikan diri seperti itu. Hichaito tertegun sejenak. Apakah kamu mengatakan kemungkinan bahwa aliansi Duskriver ada hubungannya dengan gereja Roh Kudus? Huo Yuhao menjawab, itu bukan hanya kemungkinan, mereka pasti ada hubungannya dengan gereja Roh Kudus. Sebenarnya, nama mereka sudah membangkitkan kecurigaan aku. Menurut uraian Tetua Xuan, salah satu individu gereja Roh Kudus yang paling kuat memiliki nama yang serupa. Itulah alasan mengapa aku curiga, dan penyelidikan yang aku lakukan sebelumnya juga karena itu. Aku meniru kemampuan Master Roh Jahat, dan itu membuat Chen An ketakutan. Kamu melihat betapa dia sangat menghormati aku setelah itu, dan jelas bahwa dia percaya kita berasal dari gereja Roh Kudus. Penghormatan itu juga untuk gereja Roh Kudus, dan ini membuktikan hubungan aliansi Duskwater dengan gereja Roh Kudus. Tidak mengherankan bahwa gereja Roh Kudus menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik. Bagaimana dengan organisasi bawah tanah nomor 1 Radiant City yang melindungi mereka? Dengan kekuatan dan pengaruh Duskwater Alliance, mereka jelas merupakan salah satu cabang terpenting gereja Roh Kudus, jika mereka bukan bagian dari keberadaan inti gereja. Wang Donger mengerutkan kening dan berkata, bukankah itu berarti terlalu berbahaya bagi kita untuk melanjutkan kompetisi? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Tidak. Kontes ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan itu tidak berarti banyak bagi keberadaan inti gereja Roh Kudus. Gereja ini berfokus pada turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang telah mereka kirim untuk berpartisipasi dalam turnamen? Energi mereka tidak disalurkan menuju Duskwater Alliance, jadi wajar saja jika mereka tidak terlalu memperhatikan acara mereka. Kami cukup aman. Selain itu, aliansi Duskriver pada akhirnya adalah salah satu cabang gereja, dan mereka hanya sebuah front untuk mendapatkan uang dan menutupi identitas mereka, sehingga gereja Roh Kudus tidak akan mengirim individu tingkat tinggi untuk mengawasi aliansi. Green Hotel cukup penting bagi aliansi Duskriver, tetapi pengawas hotel itu hanya Raja Jiwa, dan dia bahkan bukan penguasa jiwa jahat. Wang Donger menjadi sedikit lebih lega ketika dia mendengarkan analisis mulus Huo Yuhao. Dia mengangguk dan berkata, jadi, kita masih berpartisipasi dalam putaran selanjutnya? Huo Yuhao memiringkan kepalanya dan berkata, tentu saja. Kami harus mendapatkan logam langka kami dari kontes ini, dan kami bahkan tidak perlu menjadi juara. Bukankah menyenangkan dan menarik untuk mengaduk-aduk dalam organisasi bawah tanah Radiant City? Jangan khawatir, Donger, aku akan memastikan bahwa aku kembali dengan selamat, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk kalian. Hichaito berdiri dan menepuk pundak Huo Yuhao. Sudah terlambat, adik junior. Tubuh kamu tidak dalam kondisi yang baik, jadi kamu harus bergegas dan beristirahat. Nana juga berdiri untuk pergi. Wang Donger membantu Huo Yuhao ke tempat tidur setelah semua orang pergi, dan dia membawa air hangat untuk mencuci tangan dan wajahnya. Tubuh Huo Yuhao dipenuhi dengan energi asal es dari langit dan bumi, sehingga bagian-bagian tubuhnya yang tidak bergerak sama sekali tidak menjadi kotor sama sekali, jadi tidak perlu baginya untuk mencuci area itu. Kamu terlalu lelah, Yuhao. Wang Donger menyelinap ke pelukannya, dan merasakan aura dingin keluar dari tubuhnya saat dia berbisik padanya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, alasan utama mengapa kamu tidak ingin aku melanjutkan kompetisi adalah karena kamu mengkhawatirkan aku, bukan? Sebenarnya, bagaimana kamu tidak tahu seberapa aman kami dengan kecerdasan dan kemampuan kamu? Ya, Wang Donger setuju dengan lembut. Huo Yuhao berkata, aku berjanji kepada kamu, Donger, bahwa aku akan memiliki istirahat yang baik ketika kita kembali.
Aku akan memastikan tubuh aku pulih sepenuhnya sebelum aku berangkat untuk melakukan hal lain. Namun, perjalanan kami ke Radiant City sangat penting bagi Akademi, Ketangsek, dan bahkan bagaimana latar belakang politik benua akan berubah selama beberapa tahun ke depan. Aku perlu yang terbaik untuk menangani semuanya, dan itu layak bahkan jika aku sedikit lelah dalam prosesnya. Wang Dong'er sedikit terkejut. Aku mengerti jika kamu mengatakan bahwa kamu melakukan ini untuk Akademi dan untuk Tang Sekte. Tetapi bukankah kamu melebih-lebihkan sedikit tentang situasi politik benua? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku terus merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Kekaisaran Sanmun telah memperluas jumlah orang yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dan aku merasa sedikit lebih tertahan daripada kompetisi terakhir, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Sejak kekuatan spiritual aku naik ke dunia konkret imaterial, aku telah mengembangkan semacam kewaskitaan. Jika aku tidak salah, Sanmun Empire pasti akan melakukan beberapa operasi selama atau setelah kompetisi. Satu-satunya masalah adalah bahwa aku belum bisa mengatakan apapun saat ini, tapi aku yakin mereka akan meninggalkan petunjuk saat turnamen berlangsung. Aku tidak yakin apa yang bisa kita lakukan untuk saat ini, tetapi apapun yang tidak baik untuk Kekaisaran Sanmun bermanfaat bagi kita. Wang Dong'er mengangguk dan menjawab, tapi, tubuhmu. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang tubuhku. Aku punya senjata rahasia. Wang Dong'er tertegun sejenak. Senjata rahasia? Apa itu? Mengapa aku tidak tahu tentang itu? Huo Yuhao menyeringai secara misterius dan berkata, itu rahasia. Aku akan memberitahumu jika kamu menciumku 10.000 kali.